Baiklah, di sini saya akan menjelaskan itu penggolongan vegetasi dalam ekosistem daratan. Berbagai bentuk ekosistem daratan di permukaan bumi ini terjadi sebagai hasil berbagai kemungkinan berinteraksinya faktor-faktor lingkungan seperti iklim, batuan, induk, tanah, serta flora dan fauna. Bentuk ekosistem daratan dapat dibedakan dalam bentuk ekosistem padang pasir, tundra, padang rumput, dan hutan. Yang pertama itu padang pasir. Kondisi lingkungan di padang pasir merupakan hasil dari kekurangan satu atau lebih faktor-faktor yang penting yang diperlukan yang hidup. Faktor pembatas yang kemungkinan untuk menunjang kondisi ini adalah kekeringan, suhu yang ekstrim, adanya substansi toksil atau kecepatan angin yang tinggi. Gambaran umum padang pasir. Meskipun terdapat perbedaan yang mencolok ditinjau dari faktor iklim yang panas dan dingin, secara mendasar didapatkan perlu persamaan di antara ekosistem padang pasir. A. Iklim yang keras merupakan faktor pembatas dan penentu terhadap masa pertumbuhan. B. Komunitas umumnya terbuka mempunyai penutupan yang terputus atau tidak menerus. C. Produktivitas primer adalah rendah sehingga rantai makanan pendek dan biomasa total jadi rendah. D. Tanah kurang masak, tidak ada bahan organik dan horosis tidak berkembang. E. Ekosistem padang pasir adalah titik stabil. Yang kedua, zona arid atau kering. Lokasi. Daerah yang kekeringan yang ekstrim biasanya terdapat di pedalaman kontinental ataupun dekat pantai barat pada garis lintang 30 derajat Celcius dari khatulistiwa. Daerah seperti ini meliputi sekitar sepertiga dari permukaan lahan di dunia dan meliputi tidak saja padang pasir panas tetapi juga padang pasir sejuk dan angin di Amerika Utara dan Eurasia. Kondisi lingkungan. A. Hujan. Zona arid menerima curah hujan tahunan kurang dari 100 mm dan mempunyai laju evapotranspiran tahunan sekitar 1140 mm. B. Suhu. Daerah arid dikenal dengan perbedaan suhu harian yang besar akibat dari udara yang kering dan praktis tidak ada awan. C. Kecepatan angin, situasi yang terbuka dan tidak adanya penghalang akan mempertinggi kecepatan angin. D. Salinitas. Yang dalam merupakan gambaran di berbagai padang pasir. E. Iklim mikro. Keterbatasan iklim memberikan sedikit kemungkinan untuk termodifikasi lingkungan oleh organisme hidup seperti terciptanya penumbuhan oleh pohon tinggi. Fungsi ekosistem di zona arid. A. Produktivitas. Penelitian untuk ekosistem padang pasir banyak dilakukan secara deskriptif. Penelitian kuantitatif yang pernah dilakukan memperlihatkan hasil yang menggambarkan produktivitas yang sangat rendah untuk ekosistem padang pasir ini, yaitu lebih kecil dari 0,5 gram per M per TH titik. Pada kenyataan, besar produktivitas merupakan fungsi linear terhadap curah hujan. B. Rantai makanan. Selama produktivitas primer kecil maka aliran energi selalu ekosistem akan terbatas. Tingkat trofik dan komponen dari sistem sederhana, tetapi terdapat banyak sekali hubungan-hubungan
atau keterkaitan-keterkaitan sehingga jaring makanan mungkin lebih sederhana. C. Siklus nutrisi. Ekosistem padang pasir berada di kekurangan nutrisi sehingga siklus total adalah rendah. Meskipun di tempat yang sedikit kaya nutrisi yang dapat dimanfaat dan berada sekitar 10 cm dari permukaan tanah. Laju siklus adalah rendah karena banyak tumbuhan bersifat tumbuhan tahunan dan hewan-hewan berumur panjang, sebab ini diperlukan untuk melengkapi daur hidupnya yang beberapa musim. Evolusi zona arid. Ekosistem pada pasir mempunyai sejarah yang sangat tua sekali. Mereka berasal dari zaman tertier akhir mengikuti perubahan iklim dikondisikan secara orogenesis. Tidak hanya kompetisi dan bebas dari predator memberikan kemungkinan banyak kelompok-kelompok tua dari organisme untuk bertahan. Ototrof padang pasir. Ototrof utama memperlihatkan gambar xeromorfik yang dikaitkan dengan faktor lingkungan dan suhu. A. Metabolisme. Asam Crassulaceae ditemukan pertama dari famili Crassulaceae yang mempunyai penyimpanan karbon dioksida dalam asam malat sampai energi kemungkinan untuk terjadinya fotosintesis. Fotosintesis C4. Proses ini merupakan modifikasi dan metabolisme fotosintesis normal yang memperlakukan konsentrasi karbon dioksida tinggi dan fotosintesis yang normal. Fotosintesis C3. Karbon dioksida langsung dialirkan ke klorofil yang akan melekat pada ribosa di fosfat yang kemudian dikonformasikan menjadi asam 3 karbo. Untuk rangkumannya, berbagai bentuk ekosistem daratan di permukaan bumi ini terjadi sebagai hasil berbagai kemungkinan berintegrasinya faktor-faktor lingkungan seperti iklim, batuan, induk, tanah, serta flora dan fauna. Bentuk ekosistem daratan dapat dibedakan dalam bentuk ekosistem padang pasir, tundra, padang rumput, dan hutan.